Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Rusmini. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pangkal Pinang. Dalam video kali ini saya akan berbagi aksi nyata tentang modul 1.4, yaitu disiplin positif. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Tangan. Masih pada ngantri ya, kakak biji. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada siang ini saya bisa berbagi aksi nyata bersama rekan saya Yunitanya, calon guru penggerak angkatan 11 dalam rangka berbagi aksi nyata membahas modul 1.4, yaitu disiplin positif. Disiplin, kemudian murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Acara selanjutnya yaitu kita SBT. Mungkin Ibu saya pandu 1, 2, 3. Tepuk lor. Lor kecil. Lor sedang. Lor besar. Lor agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita ada kegiatan di sekolah kita dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 oleh dua calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Rusmini SPD dan Ibu Yunita SPD. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada dua guru yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah. Karena apa? Di sini Bapak Ibu guru kita yang mengikuti pendidikan calon penggerak ini akan menjadi guru-guru penggerak yang hebat, ya. Jadi dalam hal ini saya berharap nanti ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, wawasan yang sudah didapatkan nanti akan diterapkan di sekolah kita dan berbagi praktik baik di sekolah kita, sehingga guru-guru kita juga untuk mendapatkan ilmunya dari kegiatan mungkin di pembelajaran di kegiatan PMR nanti, ya. Alhamdulillah dengan kehadiran calon guru penggerak di sekolah kita ini diharapkan sekolah kita kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi tujuan diseminasi ini adalah mereka akan berbagi ilmu atau praktik baik yang akan diperoleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak sebagai aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Alhamdulillah dengan kehadiran dua calon guru penggerak di sekolah kita sudah terlihat ada perubahan di sekolah. Seperti pagi-pagi kita sudah menerapkan budaya positif, dimulai dari penyambutan siswa dengan berbagi piket dengan guru-guru yang piket menyambut siswa. Setelah itu ada kegiatan kita paginya penerapan sebelum belajar, kita ada kegiatan pembiasaan pagi seperti literasi, numerasi, sholat duha bersama, baik keagamaan yang dalam agama Islam, Kristen maupun agama Buddha. Selain itu juga di kelas kita anak-anak sudah berbaris rapi sebelum belajar, berdoa, menyanyikan lagu wajib nasional, ya, lagu daerah. Nah, itu merupakan salah satu penerapan budaya positif di awal di sekolah kita.
Nah, salah satunya juga di kelas sudah diterapkan itu kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Nah, semuanya didapatkan itu dalam pendidikan guru penggerak. Nah, saya berharap nanti bukan hanya 2 ibu guru ini saja yang mendapatkan pendidikan calon guru penggerak. Saya pengennya semua bapak ibu guru juga mendapatkan pendidikan yang sama untuk menjadi guru-guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, demikian pembukaan yang saya sampaikan. Semoga dengan kehadiran guru-guru penggerak di sekolah kita 26 akan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pembahasannya yaitu ada 7 ya, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Adapun pemaparan ini kami akan berbagi dengan Ibu Yuni Tania. Untuk yang pertama adalah materi perubahan paradigma belajar. Saya persilakan kepada Ibu Yuni Tania. Saya persilakan. Sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan salah satu tangan Anda ya, dan genggam benda ya, tersebut dengan segala daya. Nah, buatlah sebuah kepalan teman ya, teman Anda itu B ya, yang tadi kan Anda. Nah, terus akan mencoba sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang membuka tadi? Nah, ya, nah tetap bertahan dengan genggaman. Nah, sesuai dengan teori choice teori ya dari William Glasser, yaitu meluruskan konsepsi tentang makna kontrol. Nah, ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita ini ya dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol ya perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, terus ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan ini adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid ya, menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Nah, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, banyak orang dewasa ya yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, perubahan paradigma. Lalu, siapa pemegang kontrol sesungguhnya? Antara dua ibu tadi ya. Siapa?
Nah, jawabannya kita sendiri ya yang mengontrol ya atas kepalan tangan kita tadi. Apakah kita mau membuka ya atau menutup kepalan tangan kita itu? Nah, bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, ya, dia telah menjelaskan bahwa kontrol kita terhadap murid kita seperti tadi kan pada kepalan tangan A dan B, bahwa kita tidak bisa memaksa seseorang itu untuk membuka kepalan tangannya ya. Itu paling berlaku hanya untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Baik, saya akan lanjutkan ke materi disiplin positif. Disiplin itu artinya apa? Belajar. Coba saya mau tanya Ibu Amon, disiplin itu apa? Disiplin itu adalah menaati peraturan yang berlaku. Menaati peraturan yang Nah, di sini kita lihat disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya. Artinya seseorang itu memiliki tanggung jawab terutama terhadap dirinya sendiri. Nah, di sini disiplin itu diperluas lagi yaitu menjadi disiplin positif. Apa disiplin positif? Saat ini sedang sekolah-sekolah itu menggalakkan disiplin positif. Apa disiplin positif itu? Itu biasanya pembiasaan hal-hal yang baik yang kemudian lebih dikembangkan lagi. Nah, di sini disiplin ini bisa kita lakukan ke peserta didik melalui yaitu penghargaan atau berupa ancaman yang sering kita lakukan. Apakah ini baik? Ya, bisa saja ini menimbulkan murid itu jangka panjang atau jangka pendek. Ini bersifat motivasi secara ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Itu merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri dan pembentukan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik tentunya kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan karena paksaan, pujian ataupun hukuman. Next. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Kira-kira pernah kita melakukan itu? Ya, berarti pada diri kita sendiri itu berarti kalau kita melakukan berdasarkan pujian atau penghargaan berarti itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi yang sesungguhnya yaitu adalah motivasi intrinsik. Berperilaku seperti itu. Yang pertama, mungkin ya. Tapi ini berdasarkan sudah penelitian. Ya, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari ketiga teori ini kita lihat, berarti misalnya ketika kita melakukan sesuatu itu karena takut atau merasa tidak nyaman. Misalnya seperti murid mungkin, kalau saya tidak melakukan pasti saya akan dihukum. Itu namanya motivasi eksternal dari luar. Itu bersifat jangka pendek. Kenapa itu bisa kita lakukan ke murid? Karena murid pada saat itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita sebagai guru. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, kita bekerja karena ada iming-iming misalnya. Misalnya murid sering kita kasih, apabila kamu ulangan ini dapat 100, ibu kasih kamu permen kojek 2. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga, kita menghargai diri kita sendiri. Berarti di sini kita ingin memunculkan nilai-nilai kebajikan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sekarang kita lihat ke motivasi perilaku manusia tadi ya.
Nah, ini adalah penjabarannya ya. Kira-kira baikkah kita perilaku motivasi manusia ini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini mungkin bisa berpengaruh kepada fisik, psikologis, ya. Terus lanjut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Di sini juga bisa berpengaruh ketika mereka merasa orang yang memerintah mereka itu dalam dunia yang berkualitas. Artinya yang mereka anggap mempunyai peran untuk mereka. Jadi mereka letakkan kita itu guru ini sebagai dunia berkualitas mereka. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, di sini sifatnya internal ya. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah motivasi internal. Artinya kita menyadari bahwa kita itu memiliki pengaruh untuk diri kita sendiri. Seperti kata Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu tentang merdeka tadi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu saya serahkan kembali kepada Ibu. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Ya. Terus yang kedua, itu tindakan terhadap suatu disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, itu bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Terus tindakan juga terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, di situ ada tindakan guru bila membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi. Benar ya. Oh, hukuman itu. Konsekuensi. Terus kalau murid diminta untuk push up ya 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman? Iya, hukuman. Oke. Terus yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 ya. 12 ya itu karena ngobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oke, hukuman juga ya. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya, hukuman juga. Nah, yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi ya. Terus, nah ini perbedaan hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi ya. Nah, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Terus, kalau hukuman itu membuat anak sakit atau fisik maupun hati ya untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi itu jangka waktunya pendek. Terus hukuman juga anak membenci kedisiplinan. Nah, konsekuensi ini ya stimulus ya, dan anak menghargai disiplin ya. Kalau yang hukuman membenci, berarti yang konsekuensi menghargai. Terus yang hukuman berupa paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Ya, terus mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman juga konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep dirinya yang baik, kebalikannya ya. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, itu kalau hukuman dia marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu dia kehilangan hak, ya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Terencana, sedangkan konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Terus
Yang hukuman juga, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau konsekuensi itu dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Nah, sedangkan lagi ya hukuman itu murid tidak dilibatkan, tetapi diberikan berdasarkan data yang diukur. Kalau konsekuensi ya, terus bersifat satu arah ya. Kalau konsekuensi itu guru yang selalu memonitor murid. Yang terakhir berupa fisik maupun psikis. Kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, dihukum ya oleh penghargaan. Yang ini efektif ya untuk pengaruh jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Nah, terus dia merusak hubungan. Nah, terus mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum dan merusak motivasi dari dalam diri. Nah, ini baik penghargaan maupun hukuman ini adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, tindakan memberikan penghargaan nilainya itu sama dengan menghukum seorang. Kita mencoba yaitu dengan restitusi, yaitu untuk menciptakan disiplin positif. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan apresiasinya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid, artinya bergiliran, bergantian, tidak hanya pada satu murid, dua murid, tiga murid. Kemudian yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Nah, di sini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan. Nah, kalimat kita itu ya, berarti ya. Kemudian saya menghargai. Kemudian terima kasih untuk. Nilai kebajikannya kalau kemarin saya perhatikan berarti rasa empati. Kita memiliki rasa empati. Kemudian ketika kita mulai dengan kalimat saya menghargai, berarti ada kepedulian kita. Kemudian terima kasih berarti rasa tanggung jawab ya. Nah, situasinya contohnya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, di situ berarti kita memiliki nilai kebajikan yaitu empati. Kemudian situasi pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok berarti rasa peduli kebajikannya. Kemudian memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai berarti rasa tanggung jawab, nilai kebajikannya. Nah, di sini adalah restitusi. Apa restitusi itu? Mungkin ini kata-kata baru ya Bapak Ibu ya. Pernah belum sebelumnya mendengar kata restitusi? Coba saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Ada yang sebelumnya sudah mendengar kata restitusi? Belum. Ya. Saya sendiri kebetulan restitusi ini pada waktu itu saya mengerjakan di PMM yaitu pada modul disiplin positif. Jadi silakan Bapak Ibu buka PMM-nya karena pada modul disiplin positif itu luar biasa sekali. Jadi pada tahun kemarin 2023 saya sudah mengerjakan disiplin positif pada PMM. Luar biasa sekali. Dari situ mulai berubah cara pandang saya itu terhadap siswa. Ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapat Bosen, ya, seorang psikolog dari Harvard, ya. Kemudian restitusi itu apa? Adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan
kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini, jadi ibu-ibu ya, restitusi tadi adalah sebuah pilihan apa yang mereka lakukan karena mereka memiliki kebutuhan dasar mereka ya. Lanjut next. Nah, sekarang pada materi keyakinan kelas, saya persilakan kepada Ibu Yunitania. Nah, itu mengapa tidak peraturan saja ya, atau mengapa harus keyakinan kelas yang harus dibuat. Nah, itu ya kita harus jawab pertanyaan dulu, itu mengapa kita memiliki peraturan kelas, peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, itu merupakan peraturan atau keyakinan? Kalau harus menggunakan helm, harus, iya, menggunakan, harus peraturan itu ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak ya 1,5 meter. Itu merupakan peraturan atau keyakinan? Peraturan. Iya, peraturan. Yang terakhir, itu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu merupakan peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Oke, nah sekarang ya di ketiga itu untuk mendukung motivasi ya intrinsik ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kelas ya. Nah, itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Buat keyakinan kelas semua kan? Misalnya keyakinan kelas 1 sampai kelas 6 ya. Keyakinan kelas mungkin saya sendiri sudah saya sharekan di grup paguyuban ya. Ini harus ya ibu-ibu ya, keyakinan kelas ini, karena ketika kita memberi konsekuensi kepada siswa, kita harus mengacu kepada keyakinan kelas. Kita tidak bisa misalnya untuk memberikan restitusi kepada murid jika kelas kita tidak ada keyakinan kelasnya. Nah, ini adalah tabelnya ya, tabel dari keyakinan kelas. Ada tampak seperti, tidak tampak seperti ya, dalam hal hormat atau bekerja, kemudian rasa diterima dan dimiliki. Di situ Bapak Ibu jelaskan melihatnya. Next ya, next. Kemudian ada yang namanya tabel Y, tabel P dan Y ya. Nah, terdengar. Kemudian terlihat. Kemudian berperilaku. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, seperti itu. Terdengar kan? Kemudian terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, berperilaku, tersenyum, ramah. Ini adalah budaya positif ya. Karena peraturan ini sifatnya lebih berat, sedangkan keyakinan kelas ini kita dalam kelompok kecil kita di dalam kelas. Kalau peraturan ini sifatnya itu lebih luas ya untuk semua, misalnya sekolah. Kalau sekolah iya memiliki peraturan. Tetapi kalau kita di kelas, maka kita cukup keyakinan kelas. Kita ambil nilai-nilai kebajikannya ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, di sini kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, kenapa sih kadang-kadang manusia itu berbuat sesuatu yang menyimpang dari moralnya. Kenapa dia misalnya emosional? Kenapa dia cengeng? Itu sebenarnya karena mereka memiliki kebutuhan dasar ya. Nah, di sini kita lihat apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kenapa orang itu mencuri misalnya? Itu berarti mereka memiliki apa? Kebutuhan bertahan hidup. Kalau dia memiliki misalnya cukup materi, tidak akan dia menjadi pencuri. Nah, kemudian misalnya kesenangan.
tentunya ada juga kita temui pada murid-murid kita ya. Kemudian penguasaan ini artinya minta dihargai, bahwa mereka juga memiliki potensi dan keterampilan. Kemudian kasih sayang atau rasa diterima. Nah, ini yang sering terjadi di sekolah kita. Misalnya murid-murid itu nampak temperamental atau apa seperti itu, berantem atau dia mengganggu temannya. Bisa saja di rumahnya itu karena dia kurang kasih sayang atau tidak diterima. Akhirnya dia mencari perhatian itu dari kita sebagai gurunya. Nah, di sini ya 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Tentunya yang kita perlukan adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Sedangkan untuk kasih sayang dan rasa diterima yang kita perlukan adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan di sini yaitu harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar ya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Sedangkan kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Oke, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita ice breaking dulu. Buka mulut, tertawa 3 kali. Posisi kontrol guru. Sekarang kita lihat di sini yang pertama ada penghukum. Buat rasa bersalah. Biasanya guru ini akan bersuara lebih lembut ya gitu kan. Kata-kata ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Oh, Pak ini. Ya. Pembuat rasa bersalah ya. Jadi waktu itu merasa berdosa kayak gitu kan, kalau tidak melakukan merasa berdosa, merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya ada sanksi ya. Apa yang telah kamu lakukan? Ya, tentu itu ada sanksi dan konsekuensi. Kemudian manajer. Posisi sebagai manajer ini seperti apa? Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Ya. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, inilah yang disebut dengan restitusi. Jadi kita sebagai kontrol pemilik
sekolah pada masa kurikulum merdeka ini ya, tentunya kita harus menjaga ya sikap kita terhadap murid kita. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, didiklah murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jangan pernah kita menyamakan murid, kamu ini tidak sama seperti ibu dulu. Ibu dulu kalau tidak hafal perkalian akan dihukum, akan dicubit perutnya. Sedangkan anak-anak kita ini pada zaman sekarang. Jadi didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika dia tidak pandai matematika, mungkin dia punya potensi di bidang yang lain ya. Karena setiap anak itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Mereka memiliki karakteristik mereka masing-masing. Tidak bisa kita memaksa. Misalnya seperti ikan dipaksa terbang, tidak akan bisa. Seperti itu. Atau misalnya ayam disuruh memanjat pohon, tidak akan bisa. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti saya akan meminta satu orang untuk memaju. Di sini kita lihat ya, ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya. Telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Satu orang untuk menjawab, boleh? Kita menggunakan, boleh apa saja kontrolnya dulu ya. Nah, nanti kita kan, tadi kan sudah saya jelaskan 5 kontrol guru, kemudian ada yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti kenapa Doni melakukan itu? Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai posisi Ibu Ambar? Ya, saya persilakan kepada Pak Hadi. Menghadapi salah satu muridnya itu Doni. Doni ini sering meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Pak Hadi sebagai Ibu Ambar, apa yang akan Pak Hadi lakukan? Menurut Pak Hadi, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang pasti saya panggil dulu anaknya Bu Ya. ke depan, kita ajak ngobrol. Kan hanya alasan betul-betul kenapa sih setiap hari suka minta bekal makan siang temannya dengan paksa. Pas itu pertama tanya dulu sebabnya apa, baru kita cari solusinya. Ya. Terus apa lagi? Ya, terus kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Alasan Doni kalau menurut kira-kira ada beberapa. Pertama, kemungkinan sekali dia tidak membawa bekal dulu, sehingga pasti dia butuh bertahan hidup tadi, jadi dia butuh makanan dengan cara memaksa. Yang kedua, bisa jadi dia dibawa bekal tapi itu aja monoton sama orang tuanya sehingga membosankan, jadi dia ingin mencoba makanan temannya yang lain seperti itu. Itu mungkin yang bisa terpikirkan saat ini. Kalau dia juga nggak bekal, Itu tadi. pagi-pagi waktu pasar mah. Mungkin kan setiap hari lo nugget kan, atau telur ceplok mungkin kan? Ya kan? Ya, seperti itu. Baik, Oke. terima kasih untuk Pak Hadi. Terima kasih apresiasi ya. Ya, tadi kan betul mungkin ya, betul ya solusi-solusi. Yang pertama adalah kita memanggil murid tersebut. Apa alasannya melakukan tersebut? Nah, setelah dari pertanyaan-pertanyaan kita akan tahu kenapa dia seperti itu. Nah, di sini kan bisa saja alasannya karena untuk butuh penguasaan juga bisa, atau butuh rasa kasih sayang juga bisa. Kemudian untuk bertahan hidup tadi, jika seandainya Doni tidak membawa makanan, atau di sini juga dia kurang kasih sayang sehingga dia mengganggu temannya untuk menarik perhatian, atau dia bosan dengan menu yang sama ya. Nah, sekarang kita lihat posisi kontrol guru yang ideal bagi seorang murid itu yang mana? Manajer. Ya berarti kan posisi manajer, karena posisi manajer ini mengacu pada restitusi ya, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid ya. Nanti kita akan lanjut ke materi yaitu segitiga, nanti ya ada segitiga restitusi.
Yang kedua menunjuk-nunjuk. Yang ketiga menyakiti. Yang selanjutnya menyindir. Itu kalimat penghukum. Itu tentunya tidak boleh ya Bapak Ibu ya kita lakukan kepada murid. Karena mereka nanti akan bisa saja mereka terganggu ke psikis mereka, kejiwaan mereka. Nanti akan terbawa. Itu mereka punya pengalaman negatif. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya guru itu akan berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya, contohnya, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, sudah capek-capek ibu suruh kamu ngapalin, tidak hafal-hafal. Mau jadi apa kamu ini? Malu nanti ibu sama guru sebelah itu. Guru sebelah itu sudah bisa perkalian, kamu kok bisa-bisa. Bikin malu aja kelas 4A ini. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Sering kita lakukan itu, betul? Nah, kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan untuk bapak ibu ya, nanti juara baca puisi demi bapak ibu. Berarti si guru ini mau mungkin dapat penghargaan dari atasannya. Nah, jadi itu murid ibu Rusmini itu juara 1 puisi ya. Kayak gitu, seperti itu misalnya ya. Kemudian yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur. Seperti ini misalnya. Kenapa kamu datang terlambat hari ini? Itu saya sakit perut. Kamu lihat ini udah jam berapa ini? Bapak aja udah datang tadi jam 6:30, seperti itu. Nah, itu pemantau, artinya mengukur ya. Nah, kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Nah, di sini kita sebagai guru alangkah baiknya menempati kontrol seorang manajer. Nanti kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi bintangnya di disiplin positif ini yaitu nanti segitiga restitusi. Itu akan dijelaskan oleh Ibu Yunitania. Kepada Ibu Yunitania saya persilakan. Terus yang 3, menanyakan keyakinan. Nah, di mana di situ ada pertanyaan ya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu ya. Nah, itu merupakan menstabilitaskan identitas ya, atau keyakinan kelas apa yang telah kita kesepakati ya. Terus yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu juga ya, termasuk yang di bawahnya ada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, yaitu merupakan validasi tindakan yang salah ya. Kalau kita ya semua orang berarti itu kan validasi tindakan yang salah. Terus yang ke sini ya, yang situ. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, itu merupakan menanyakan keyakinan. Ya, terus bawahnya juga apa itu? Buat ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah ya yang akan kita tanyakan kepada anak. Jadi Bu Yuni sebagai guru, satu orang kita murid anggap terlambat masuk kelas. Jadi silakan Bu Yuni pilih siapa kira-kira jadi murid yang terlambat itu. Jadi kita lakukan segitiga restitusi, jadi jelas kan? Jelas jadi ya, prakteknya jelas, jadi itu Bapak Ibu tidak nampak. Jadi di sini nanti Bu Yuni yang pertama akan menstabilkan identitas ya. Kemudian yang kedua nanti dia ada validasi tindakan, yang kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Jadi kita lihat kasus yang akan ditangani dengan segitiga restitusi yang mulai dulu. Selamat pagi, Nak Bagus. Nak Bagus sudah tahu Ibu panggil ke sini? Belum Ibu, sebentar nggak tahu. Sudah. Kenapa itu? Tadi terlambat jalan karena
Bagus anak nonton TV Bu. Ya main game. Itu jam berapa bangunnya tadi? Bagusnya itu jam 7. Apain ya? Harus malam-malam. Orang tuh main HP, ada nonton TV, jadi kemalaman gitu. Nah itu kira-kira boleh nggak dilakukan untuk anak pelajar seperti bagus? Tidak boleh. Itu perbuatan bagus atau salah? Perbuatan benar atau tidak? Nah kalau sudah benar ya perbuatan salah. Soalnya ibu juga pernah membuat kesalahan, kesalahan itu karena memahami. Nah ya. Kalau sudah tahu itu merupakan perbuatan yang salah, jadi seharusnya tidak boleh dilakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Sudah tahu keyakinan kelas kita kan? Ada apa aja? Yang pertama pakai seragam kelas, yang kedua tidak boleh. Oke, nah berarti kan aku sudah tahu tidak boleh terlambat ya, sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi ibu harap ya, nah bagus ke depannya menjadi anak yang disiplin tepat waktu ya. Semoga di hari kedepannya tidak begitu. Nah sekarang ibu mengatakan kapan nak bagus akan berubah, harus tepat-tepat ke sekolah. Kalau kebetulan besok ya. Oke, besok akan diperbaiki. Jadi nak bagus jangan disengaja tadi. Nah tidurnya harus cepat. Jadi bangunnya pagi-pagi ya. Ke sekolah juga harus pagi-pagi ya. Semoga kedepannya anak bagus menjadi anak yang disiplin tepat. Oke, terima kasih. Menimbulkan rasa aman ya dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Nah, terus budaya positif juga itu mampu mendorong murid untuk mampu berpikir ya, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Paradigma saya yang saya dapatkan ya, kita harus menjadi seorang guru yang menjadi manajer. Oke, terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Menambah wawasan kita. Ya, menambah wawasan kita ya untuk bersikap disiplin positif ya. Terus memotivasi intrinsik kita juga ya. Terus yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Sebagai manajer kan, oke, itu ya yang perlu diterapkan kepada anak-anak, jangan sebagai penghukum. Terus setelah mempelajari modul ini ya, adakah apa yang dipelajari? Ya, terima kasih kepada Ibu ini. Di sini yang saya dapatkan yaitu menjadi guru untuk murid-murid saya dalam pembelajaran. Yang pertama itu sebagai manajer, ya, sebagai manajer, disiplin positif dan keyakinan kelas itu harus dilakukan di setiap pembelajaran agar membuat peserta didik itu menjadi lebih bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan saya mengenai modul ini sangat luar biasa, terutama materi yang belum pernah kita pelajari, terutama saya belum pernah saya dapatkan pelajari dari materi hari ini, terutama menjadi seorang guru yang profesional dan menyenangkan terhadap peserta didik, seperti menjadi guru yang manajerial dan motivasi perbedaan intrinsik dan ekstrinsik. Ternyata ekstrinsik selama ini saya pribadi lebih ke intrinsik. Nah ternyata yang paling baik adalah intrinsik. Luar biasa untuk hari ini. Terima kasih kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kegiatan Desi Binasi
dari 2 orang guru penggerak kita, guru penggerak angkatan 11 Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah dalam hal ini diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif di sekolah. Alhamdulillah mungkin teman-teman kita di sini udah dapat ilmu baru, walaupun dalam waktu 1 jam insya Allah sudah dapat bayang-bayang. Jadi disiplin positif itu disiplin yang kita lakukan, kegiatan sehari-hari yang kita lakukan melalui pembiasaan, dan pembiasaan itu menjadi suatu budaya di sekolah yang dinamakan budaya positif. Jadi tadi dijelaskan dari 2 guru penggerak kita itu ada apa namanya motivasi anak yang berasal dari diri anak dan dari luar diri anak. Jadi motivasi internal dan motivasi eksternal. Jadi kita biasakan kepada anak-anak kita agar motivasi yang tumbuh dan berkembang dari anak-anak itu bukan dari luar, bukan dari paksaan guru, orang tua, ataupun dari kepala sekolahnya, tetapi motivasi itu tumbuh dan berkembang dari diri mereka sendiri gitu. Jadi dengan cara penerapan tadi segitiga restitusi tadi ya Bu Rusmini ya. Terus kita lagi ke guru. Nah selama ini mungkin benar kata Ibu Yunita tadi bahwa kita mendidik anak-anak murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kodrat alam, lihat situasi sekolah kita, alam kita seperti apa. Oh alam kita misalnya provinsi kita terdiri dari kepulauan ya. Nah mungkin di sana kita dapat menerapkan pembelajaran kita sesuai dengan kondisi alam kita. Dan mungkin kan nanti kita berada di lingkungan laut, kita ngajarnya nyuruh anak gambar gunung, gitu ya. Jadi itulah kodrat alam sesuai dengan alam kita. Kita suruh gambar pantai, gitu ya, kodrat alam contohnya ya. Nah kodrat zaman seperti itu. Zaman dulu kita mengajar murid, mungkin anak-anak kita belum pandai IT. Nah sekarang anak-anak kita sudah canggih semuanya. Jadi kodrat zaman, jadi Bapak Ibu guru juga harus mengupgrade diri. Kita harus lebih pintar dari murid untuk menggunakan IT atau teknologi ya, kemajuan dan teknologi. Jadi fungsi kontrol guru tadi yang terbaik itu adalah sebagai manajerial, ya tepat sekali ya. Jadi guru berperan sebagai manajerial menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab gitu. Jadi anak itu mengambil keputusan. Jadi anak-anak itu ada mengambil keputusannya sendiri ya, bukan membuat masalah, tapi mereka bisa mengatasi masalah seperti itu ya. Bagus sekali ya materinya ya. Mungkin ini singkat ya Bu Rusmini ya, karena kita belajarnya harus beberapa bulan mendapatkan 1 modul ini. Sementara Bergerak menggerakkan, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktunya untuk kami. Jadi acara ini mari kita lepaskan dengan mengucapkan hamdalillah. Nah.
Sudah ditempel. Oke, sudah ya. Silakan duduk. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ini ya. Tidak membuli teman. Tidak berisik. Oke, terima kasih semuanya ya.